Selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Dan kehadiran beliau itu membuat improvement di area leadership, di area relationship, dan juga communication, teman-teman. Dan yang menurut gue penting banget adalah sekali waktu gue pernah ngobrol dengan beliau dan beliau membantu untuk menemukan tujuan hidup gue. So itu benar-benar berkesan buat gue, teman-teman. Dan kalau buat Legacy udah jangan ditanya ya. Beliaulah jiwanya Legacy ya, soul-nya Legacy, teman-teman. Beliau seorang mentor, seorang coach untuk kita semua, dan kita sambut Kasamiton Pangela. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Ray. Selamat pagi. Terima kasih dengar suara Benny tadi, senang sekali. Wah, Ivan pakai topinya mantap bener, loh. Badannya udah langsing, kelihatan sepatu melulu tiap kali difoto. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Kasam senang sekali bisa berbagi. Ini adalah keempat kali tahun ini Kasam sharing tentang leadership, dan ini merupakan sesi penutup dari rangkaian yang lalu, ya. Sesi yang pertama, sesi yang kedua, lalu yang sesi ketiga, terakhir Kasam menyampaikan tentang bagaimana kita berperan sebagai ayah di dalam kepemimpinan. Nah, hari ini Kasam menutupnya dengan sesi yang terakhir, My Leadership Real Bond. Kasam berjanji bahwa yang kali ini akan menolong kalian mengerti sesi-sesi yang lalu. Sesi yang pertama, sesi yang kedua, sesi yang ketiga. Ya, kita akan wrap, kita akan bungkus, kita akan simpulkan. Mengapa kepemimpinan saya perlu ditemukan kembali maknanya? Kenapa kita perlu menemukan kembali kesadaran akan maknanya? Ya, nah hari ini kita sama-sama melihat dulu sebuah contoh, sebuah cerita. Di Tiongkok sana ada cerita yang bernuansa romantik, heroik, dan juga strategik perang Samkok, Sankuo kalau bahasa Mandarinnya. 3 negara. Ini mirip-mirip dengan Mahabharata ya. Yang Mahabharata ada di tanah India, terus kemudian kalau Samkok ada di tanah Tiongkok. Ini ditulis berdasarkan sejarah histori yang real. Tapi tentunya ada sana-sini fiksi yang kita nggak tahu yang mana yang benar karena kita perlu belajar dengan seksama. Tapi yang pasti di dalam cerita ini menarik sekali, teman-teman, yang hari ini kita akan jadikan contoh, analogi. Di dalam cerita Samkok, ada yang namanya Cao Cao. Cao Cao seorang yang bukan keturunan kaisar, tapi kemudian dia berhasil untuk langkah demi langkah mencapai sebuah posisi, dan akhirnya dia bisa mengambil alih dinasti Han dengan cara yang sangat-sangat licik menurut orang, tentunya menurut dia tidak. Dia tidak mengambil alih dengan mengkudeta, kaisarnya tetap jadi kaisar, kaisarnya jadi kaisar boneka. Sementara Cao Cao jadi perdana menteri yang berkuasa, yang mengambil alih semuanya sebenarnya. Tapi dia tidak menduduki tahta sebagai kaisar. Lalu di sisi yang lain ada Liu Bei. Liu Bei adalah dari keluarga kaisar, kaisar dinasti Han. Dan kemudian Liu Bei merasa perlu menegakkan kembali kerajaan atau kekaisaran Han. Nah, teman-teman, di dua kelompok ini yang tentunya mereka bermusuhan, seperti Pandawa dan Kurawa, dua-duanya pemimpin loh.
dua-duanya juga punya etos, dua-duanya punya visi, dua-duanya produktif, dua-duanya punya strategi, dan dua-duanya punya mindset pemenang, teman-teman. Menarik bukan? Tentunya si Liu Bei menganggap si Cao Cao pengkhianat. Sebaliknya Cao Cao juga menjaga dirinya supaya jangan diganggu gugat oleh Liu Bei yang menurut Cao Cao tentunya adalah pihak musuh. Nah, teman-teman, ketika kita ada di sisi Cao Cao, tentunya Cao Cao merasa diri benar. Ketika kita ada di posisi Liu Bei juga merasa dirinya benar. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita menemukan kembali kesadaran akan makna kepemimpinan yang Anda dan saya perlu pikirkan dan temukan. Bisnis ini mau tidak mau membuat Anda perlu juga memikirkan kemungkinan untuk merekrut. Ada yang mau menjual terus sendirian, produksi sendirian, tidak apa-apa. Jarang sekali. Saya cuma menemukan beberapa orang yang bertekad cuma produksi sendiri, tidak merekrut. Saya menemukan cuma beberapa orang setelah sekian tahun ini. Tapi rata-rata kita semua melihat bahwa merekrut dan kemudian membina dan kemudian memimpin mereka dan mencetak mereka jadi pemimpin, ini sesuatu yang juga baik. Akhirnya, Anda tiba kepada posisi jadi pemimpin. Mari kita lihat bahwa ketika Anda menjadi pemimpin, teman-teman, sama seperti yang Cao Cao alami, Liu Bei alami, terjadi pertarungan. Dan ternyata sebelum terjadi pertarungan di luar sana, harus kita sadari hari ini bahwa ada pertarungan di dalam diri kita. Dan pertarungan ini repotnya tidak mengenal jam, tidak mengenal hari libur, tidak mengenal juga bulan-bulan istimewa. Ini bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi tanpa kita bisa hentikan. Mari kita sama-sama telusuri. Teman-teman, semua peradaban di dunia itu tidak lahir begitu saja. Pasti di dalam sejarahnya dan peradaban itu dilahirkan oleh seorang pemimpin. Sebut saja peradaban mana, sebut saja sejarah siapa dan di mana, negara apa, bangsa apa, suku apa. Anda pasti menemukan adanya pemimpin. Baik itu seorang, baik itu sekelompok. Lembaga, mulai dari yang paling kecil, apakah lembaga itu namanya warung? Apakah lembaga ini namanya toko? Apakah lembaga ini adalah sebuah PT? Atau agensi? Atau lembaga ini menjadi sebuah organisasi yang besar seperti partai? Dan bahkan menjadi bagian dari sebuah negara, DPRK, MPRK, dan bahkan sebuah bangsa dan mungkin persekutuan bangsa-bangsa. Semua lahir, teman-teman, tidak bisa menghindari yang dikatakan, siapa sih pemimpinnya? Teman-teman, itu sebabnya kemudian lembaga training, lembaga coaching seperti Makna Gangsing, perlu menyediakan training, perlu menyediakan coaching untuk para pemimpin-pemimpin ini. Terutama saat ada bencana, saat ada pandemi. Semua sebenarnya ketika melihat langit tiba-tiba jadi gelap, kita semua sedang berpikir, sayakah? Atau ada orang lainkah yang akan menjadi pemimpin di lingkungan saya, di komunitas saya, di tengah bangsa ini, atau di dunia ini. Dan seperti pertarungan yang dialami oleh Cao Cao dan Liu Bei, banyak kecurigaan, banyak isu, banyak pemikiran tentang konspirasi, tipuan sana, tipu ini pasti nih mainannya yang punya vaksin nih. Ini pasti nih yang punyanya bisnis internet nih. Kenapa? Kita jadi semua perlu internet. Tidak salah untuk berpikir seperti itu, tapi
Ingat baik-baik, pemimpin ditunggu. Teman-teman, dalam sejarahnya dari dari zaman purba dulu, manusia itu menemukan pemimpin atau pemimpin itu ditemukan sederhana. Ketika muncul masalah, lahir dan hadirlah pemimpin. Mungkin di dalam sebuah suku kecil, ya, ketika menghadapi bencana, banjir, ada seseorang yang bisa menunjukkan solusinya bagaimana survive dari banjir itu. Maka di kelompok itu dia dihargailah sebagai pemimpin. Ketika mereka lapar, ada seorang yang lebih berani, bisa berburu dan melakukan sesuatu dan berjasa buat kelompok itu, ya dia jadi pemimpin. Ketika diserang oleh suku lain, kelompok lain, maka ada seorang yang lebih bertarung, lebih mati-matian, dan akhirnya menyelamatkan suku itu, jadilah dia pemimpin. Tentunya diciri dengan ada orang yang mengakuinya, yang kita sebut pemimpin ada pengikut. Nah, teman-teman, di dalam perjalanannya, yang namanya leadership atau kepemimpinan berubah. Awalnya memberikan solusi buat kelompok itu, bukan buat dirinya ya, memberi solusi dan memecahkan masalah. Lama-lama sesudah jadi pemimpin, yang jadi masalah adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan. Bagaimana supaya kekuasaan ini tidak diganggu-gugat. Lalu tema topik leadership menjadi berubah, teman-teman. Awalnya sebuah tindakan, sebuah respon untuk membela, untuk memberikan jawab atas masalah, muncullah yang namanya mempertahankan status, dinasti, dan kekuasaan. Nah, sampai sini pasti teman-teman ingat ya, sejarah dipenuhi dengan bunuh-membunuh, hianat mengkhianati, guling-menggulingkan, di semua peradaban, baik di timur, di barat, dimanapun, di semua benua. Kalau saya ikuti sejarah di tanah timur, tanah Tiongkok, dan Mongol, dan sebagainya, ya. Kalau saya ikuti lagi di tanah India, saya ikuti lagi di tanah yang lebih ke barat sana, ya, tanah Timur Tengah, Persia, dan sebagainya, masuk lagi ke tanah Eropa. Waduh, kalau kita pelajari sejarah dunia, isinya ya cuma ini, teman-teman. Padahal kita tadinya mengagungkan yang namanya leadership. Tetapi leadership dinodai dengan banyak hal seperti ini. Di dunia modern, leadership kemudian coba untuk difilter dengan berbagai aturan. Walaupun konsepnya masih sama. Ya. Leadership di dalam sebuah perusahaan, Anda di-hire untuk jadi leader, untuk jadi pemimpin di dalam sebuah unit, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tidak ada masalah, Anda tidak diperlukan. Ya, ketika dibutuhkan, artinya ada masalah yang Anda perlu solve. Supaya nggak jadi tirani, supaya nggak jadi penguasa seumur hidup, Anda dibatasi dengan SOP, Anda dibatasi dengan peraturan-peraturan, ya. Dan kita tahu ujung-ujungnya di semua arena, semua jabatan, semua posisi, semua profesi memang butuh pemimpin. Tapi nggak jauh-jauh penyakitnya muncul lagi. Ujung-ujungnya, teman-teman, walaupun udah dibikin aturan, ada fit and proper test, ya, kalau untuk pejabat publik, ujung-ujungnya nggak jauh-jauh, akhirnya terjadi permainan-permainan lagi. Nah, bagaimana dengan bisnis kita di agent asuransi ini? Teman-teman, setelah Kasa mempelajari leadership lebih jauh, ternyata leadership itu kalau kita studi, memang banyak teori. Tapi Kasam cuma bagi 2 kelompok aja. Satu, insecure leaders. Satu,
insecure leader. Insecure leaders juga ditulis oleh beberapa buku disebut narsisis. Ya, ini minta maaf ya buat teman-teman yang memang narsis, ini mungkin bukan ke situ arahnya. Jadi kalau Anda narsis selfie kemana-mana, silakan diteruskan. Ini nggak ada urusannya dengan leadership. Satu lagi, reluctant. Leader yang secure, salah satu yang menjadi cirinya itu dia memang tampak kurang ambisi, tampak kurang rakus, sehingga seringkali disebutnya reluctant leaders. Ya, mari kita akan tengok. Liu Bei, dia berkata begini, jika mereka mengkhianati saya tidak akan mengkhianati mereka. Wih, ini ngomong-ngomong, Ray pernah nonton nggak Samkok, Ray? Saya main gamenya aja, Kasam. Oh, kamu main gamenya. Oke, nggak pernah nonton ininya, serinya. Enggak. Ini Kasam khususin sampai hampir 100 seri itu. Kasam nonton ya. Dan Liu Bei menjadi seorang yang berkata, oke, gue dikhianati, oke, tapi gue nggak akan pernah. Ini adalah value, ini adalah jati diri, ini dia jadi reluctant leader. Ya, dia didorong-dorong jadi kaisar, dia nggak mau lu. Ya, dia dipaksa jadi kaisar, dia nggak mau lu. Ya, si Rati. Ya kalah drakor Rati. Kasam pengen selesaikan karena pengen tahu sebenarnya apa, nggak taunya udah 100 nggak selesai juga. Namanya sejarah yang nggak selesai ya. Oke. Jadi beda dengan yang namanya leaders insecure nih. Leaders insecure, mereka melakukan apa saja untuk semua kepentingannya. Menghalalkan segala cara, menyingkirkan orang, ya, bahkan pakai ancaman, kadang-kadang membunuh bapaknya sendiri, membunuh omnya sendiri, membunuh anaknya sendiri. Pokoknya yang namanya insecure leader itu kacau, ya. Nah, si Cao Cao di situ di dalam cerita Samkok menjadi tokoh. Beda dengan Liu Bei, sangat beda, kutub utara selatan, ya, barat timur. Dia bilang daripada dunia mengkhianati saya, lebih baik saya mengkhianati dunia. Oh ya, benar-benar hitam putih banget ya dengan si Liu Bei. Nah teman-teman, apakah si Liu Bei bukan pemimpin? Pemimpin. Cao Cao pemimpin kan? Pemimpin juga. Jadi kalau kita bicara tentang pemimpin, pertanyaannya mau jadi pemimpin yang mana nih? Pemimpin yang model Liu Bei atau pemimpin yang model Cao Cao? Saya mau jadi pemimpin sukses. Tunggu dulu, Cao Cao juga sukses sih. Liu Bei, kalau dalam ceritanya agak lebih lambat suksesnya. Ini yang kurang asemnya yang bikin cerita nih. Ya, jadi kita lagi ngikutin nih. Kok jadi gemes ya? Kok seolah-olah orang yang di pihak yang benar ini kok selalu dikalahkan terus. Ya, rupanya cerita film superhero sampai sekarang juga begitu ya. Nah, teman-teman, si Cao Cao menjadi pemimpin yang sangat cerdas, sangat dahsyat. Dia muncul dari satu kondisi yang kita jadikan ciri. Semua insecure leader muncul dari apa? Dari keadaan terluka. Ya, keadaan terluka, lalu dia coba sembuhkan dirinya sampai kemudian dia menemukan dia juga dikhianati lagi. Ya, jadi mengkhianati itu udah jadi drama. Si Cao Cao itu sampai tidur itu selalu bawa pisau, bawa alat senjata, dan dia sengaja satu kali penjaga malamnya ya dipancing. Dipancingnya apa? Dipancingnya supaya masuk ke kamarnya ketika lagi dia tidur. Padahal dia sebenarnya pura-pura tidur. Tapi dia semacam ngigo-ngigo gitu. Ngigo-ngigo, lalu si penjaga kan khawatir. Majikannya ini kenapa? Ketika masuk ke kamarnya, ngeliatin si majikan yang lagi ngigo, disabet, dipenggal, mati. Wah, dimunculkan isu apa? Bahwa si Cao Cao ini, si sang majikan ini, ketika tidur pun
waspada. Wah, padahal dia pura-pura tuh, cuman untuk menimbulkan isu supaya jangan ada orang yang coba membunuh dia saat tidur. Pengawalnya pun dia coba menimbulkan isu seperti itu, gosipnya ya. Nah, teman-teman, kenapa? Karena roh yang ada, spirit yang ada, value yang ada cuma satu, takut. Takut kesalahannya ketahuan, takut kekurangannya juga dilihat, takut kalah, takut ini, takut itu. Nah, teman-teman, ketika Kasam mulai menjadi coach untuk menolong orang jadi pemimpin, training untuk orang-orang jadi pemimpin. Waktu Kasam masih muda, meraise up para pemimpin, Kasam punya hati ya polos aja, berharap aja, seneng-seneng aja. Pokoknya semua orang yang mau jadi pemimpin, Kasam bela, Kasam didik, Kasam bina gitu ya. Sampai akhirnya setelah 20 tahun, Kasam mulai melihat loh, orang yang Kasam didik ini sebagian jadi pemimpin versi Cao Cao. Sebagian versi Liu Bei. Nah, di situ yang membuat saya bilang, oh, kacau juga ya. Nyesel juga, tahu gitu. Dulu orang-orang yang saya didik ini, nggak saya didik nih. Lebih baik dia nggak jadi leaders, kalau memang bakatnya jadi Cao Cao, kan mendingan dia jadi pasukan aja daripada jadi jenderal. Ya, teman-teman, tapi inilah yang namanya kehidupan. Kasam tidak bisa atau belum paham waktu itu, sehingga semua kita kita breeding ya, kita grooming. Nah, teman-teman, hari ini Kasam tahu bahwa legacy akan menuju ke satu situasi di mana Anda masing-masing akan menjadi pemimpin, dan Anda memimpin ada puluhan, ada ratusan orang. Boleh nggak ditulis dulu di chat room? Berapa sih yang Anda ingin, prediksi, visi yang Anda lihat nanti orang-orang yang kita sebut pemimpin tuh AAD gitu ya. Anda memimpin, misalnya Ray, berapa Ray? Tahun 2030 Ray memimpin berapa ya? Edi, Daniel, Ibra ya, Ulfi, Ibra, Demi ya, yang saya lihat di layar saya nih. Coba diketik di chat room. Tahun 2030 berapa pemimpin yang Anda mau prediksi untuk Anda pimpin? Ya, kurang lebih lah ya. Silakan Arya. Oh, namanya jadi Dwayne lu, keren banget. Hamida, ya, Diki. Coba ditulis. Ada Shirley, saya kayaknya belum kenal nih Shirley ya. Salam kenal. Ada Andreas, ada Nita yang namanya sering-sering disebut nih di grup. Mana Krisna sama si Sarah? Kemarin ini sering lihat wajahnya, ini hari belum lihat. Ada Revin, Westi, ya, Victor. Silakan diketik, tolong diketik nanti. Oh, ini ada anak saya si Sam. Wah, ikut juga dia dengerin, puji Tuhan ya. Nah, saya kira siapa ya? Saya kira ada yang palsu yang niru-niru jadi anak saya. Dia bilang 12. Oke, ada Felix. Mau kamu serius banget, Felix. Lenny. Lalu senyum gitu kan manis ya. Oke. Nah, ya, teman-teman ditulis berapa orang yang Anda prediksi ya. Ada Aryo juga, ada Monica ya. Ada Rehan, ada Frankie. Yuk silakan. Yang Anda belum tulis, tolong ditulis. Kalau nggak sempat tulis karena mungkin lagi nyetir, lagi kondisi yang nggak memungkinkan, bergumam di hati aja ya. Baik, nah teman-teman, saya tidak bisa menahan soal jumlah. Masing-masing Anda punya jumlah. Tapi ingat baik-baik. Kalau Anda dirimu ya jadi Cao Cao, nanti Anda beranak cucu jadi Cao Cao semua loh. Ya mungkin 1-2 akan jadi Liu Bei sih. Lompat gitu ya. Tapi kalau Anda sebaliknya berkata, saya mau jadi Liu Bei, artinya pihak di Liu Bei. Jadi pemimpin yang apa nih? Yang berkata, saya akan berjalan dengan mulia, dengan value LGC. Ya, Anda akan beranak cucu yang juga sama. Tapi mungkin ada sih 1-2 yang lompat, nanti masuk ke kelompok Cao Cao. Ya, teman-teman. Nah,
Mari kita sekarang bertanya, teman-teman. Kita renungkan. Insecure leader lemah atau kuat? Banyak orang ketika datang sama saya, ketika ikut training dan coaching, Pak, saya pengen jadi orang yang kuat. Saya pengen jadi orang yang tegas. Saya pengen jadi orang yang tangguh. Tunggu dulu, tangguh itu urusannya secure atau insecure. Banyak orang pikir kalau dia lemah itu artinya pemimpin yang lemah, yang tidak akan produksi. Tunggu dulu. Ternyata insecure leader itu nggak lemah loh, teman-teman. Di meeting pertama atau kedua, Kasam udah pernah sampaikan bahwa salah satu motivasi orang jadi leader tuh malah iri. Dan iri itu kekuatan yang jauh lebih kuat daripada impian apapun, teman-teman. Ya, orang bisa dimotivasi dengan rasa iri, gue pengen jadi kayak dia. Sebenarnya sih kalimat ini salah nggak sih ya? Nah, ya, nggak 100% salah. Tapi kalau yang mendorong, gue nggak terima kalau ada orang yang lebih hebat dari gue. Nah, itu jadi masalah tuh, teman-teman. Ya, itu jadi masalah. Apakah insecure leader goblok, blow on, culun? Enggak loh, teman-teman. Insecure leader seperti Chow Chow, menurut saya jenius. Saya nonton itu film, saya bilang nih Chow Chow keren ya. Dan menurut saya si Chow Chow tuh lebih sakti dari si Liu Bei di dalam strategi. Dan di tengah-tengah masyarakat modern, kita ini tahu lah ya. Makanya teman-teman kalau nanti udah waktunya pilpres lagi, pilgub segala ya, Kasem ingetin ya, Anda jangan jadi korban mainannya dalang-dalang ya, jangan. Ya, kita boleh jadi pemilih dan wajib milih, tapi ingat kita jangan jadi korban untuk jadi mainan ya. Kenapa? Karena medsos pun jadi dagangan sekarang. Teman-teman, Liu Bei sampai perlu dibantu oleh Zhuge Liang. Zhuge Liang ini seorang penasehat strategik. Kenapa? Karena Liu Bei ini ternyata memang kurang cerdas kalau saya pikir-pikir dibanding si Chow Chow. Ya, kalau si Chow Chow dia hampir tidak perlu malah penasehat. Ya, penasehatnya semua, kalaupun dia terima nasihatnya, kadang-kadang nggak didengerin sebenarnya. Ya, jadi itulah ciri-ciri narsis leader. Ternyata teman-teman, insecure leader produktif loh. Produktif banget loh. Kadang-kadang lebih produktif daripada secure leader. Kata si Michael Makobi, narcissist leader atau insecure leader itu orang-orang yang produktif ya, dan bahkan mereka orang-orang yang bisa mendahului banyak orang, dan sehingga kita bisa menyebut insecure leader juga belum tentu nggak sukses. Kalau kita bicara sukses cuma sekedar posisi AAD jadi AD, atau Anda dari punya income cuma 2-3 juta sampai nanti jadi 50-100 juta, saya ajak Anda sebelum Anda mencapainya, pastikan Anda jangan jadi leader yang insecure. Ya, kenapa? Karena kalau Anda sudah sampai ke puncak itu, sementara Anda insecure, yang jadi adalah sombong banget. Dan Anda akan sulit sekali merubah transformasi diri dari insecure leader menjadi secure leader. Akan sulit, ya. Sebab apa? Sebab ketika sukses yang sesungguhnya itu mau tidak mau membutuhkan banyak karakter-karakter yang bisa diterima dan dialami dengan rasa aman dan rasa bahagia, ya. Ini sesi yang Kasam pernah sampaikan di sesi kedua kemarin. Kalau Anda mau sukses, ingat, Anda jangan menghindar dari kesalahan. Belajarlah dari kesalahan. Kesalahan diri, kesalahan dari orang lain, dan jangan terlalu bangga kalau Anda nggak salah, jangan terlalu bangga juga kalau Anda bisa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Semua pembelajaran akan menolong kita bertumbuh terus.
Dan ketika Anda ngalami himpitan, Anda nggak tahu lagi solusi, kondisi di mana kita menyerah total, ya, itu membuat kita semua bisa menjadi manusia yang sujud kepada Sang Maha Kuasa. Ya. Nah, orang yang secure leader, dia betul-betul percaya adanya Sang Maha Kuasa, super being, Sang Pencipta. Ya. Pertanyaan yang terakhir, apakah insecure leader itu tidak visioner? Kalau Anda mau jadi pemimpin yang visioner, belum tentu Anda secure leader. Kenapa? Karena insecure leader juga punya visi yang luar biasa. Nah, saya mau kasih kesimpulan sederhana. Memimpin itu pastikan bukan tentang diri. Kalau Anda memimpin, Anda nanti ada orang-orang yang Anda pimpin. Begitu Anda menyadari bahwa memimpin itu untuk dirimu, Anda mulai ada di dalam kolom insecure. Atau Anda ketika mulai merasa nggak aman, Anda belum menyadari bahwa, berarti saya sedang memimpin tentang diri saya. Kepentingannya, tujuannya adalah tentang diri saya. Dan memimpin itu bukan tentang take control. Itu sebabnya Kak Sam pernah bahas bahwa banyak orang menjadi pemimpin itu berusaha untuk mencapai titik di mana dia bilang, gua bisa mengontrol. Nah, salah. Ya, dia mencapainya malah mencapai puncak insecure-nya nanti. Dan Anda memimpin juga bukan sedang ingin meraih sebuah mahkota. Ya. Apakah kita nggak akan dapat prestasi, medali, piala, dan mahkota? Kemungkinan kita dapat. Tapi bukan dalam upaya mengejarnya. Jadi yang kita kejar apa? Yang kita kejar yang sebaliknya. Yang kita kejar adalah kembali menjadi problem solver buat orang lain atau orang banyak. Nah, kembali ke self-esteem, teman-teman. Insecure muncul karena self-esteem yang bermasalah. Pemimpin yang tidak menyelesaikan masalah ini sejak dini, sejak bergabung di agensi kita, nanti dia sukses, dia akan jadi insecure leader. Insecure leader menjadi orang yang susah dipimpin. Insecure leader akan berkata, gua sebel nih sama situasi, gua akan pimpin, gua punya kelompok sesuai maunya gua aja. Kenapa? Karena insecure leader sulit untuk menerima orang lain lebih dari dia. Jadi dia perlu membangun istananya, dia perlu membangun, dia punya sukunya supaya dia tetap menjadi yang terbaik. Itu sebabnya mari pastikan dirimu mulai mau menyadari bahwa Anda berharga bukan karena prestasi, Anda berharga bukan karena income, bukan karena diterima orang lain, Anda berharga karena Tuhan telah menciptakan Anda. Ya, yang setuju taruh tanganmu di atas dada dan berkata, saya berharga karena saya diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Ya, teman-teman. Dialah yang memberi kita keberhargaan. Kalau Anda punya perasaan pergumulan dengan situasi-situasi kondisimu karena engkau nggak punya pakaian, nggak punya uang, nggak punya rumah, Anda masih punya dirimu dan Anda masih punya Tuhan yang menciptakan Anda. Dan itu cukup, teman-teman. Cukup. Kenapa? Karena ketika kita lahir telanjang. Kita mati, kita juga mati tidak bawa apa-apa walaupun kita dikasih pakaian. Tetapi bersama Tuhan dan bersama keberhargaan yang Anda sadari, Anda bisa melakukan hal-hal besar. Itu sebabnya dalam sesi ketiga, seri kepemimpinan yang saya share, yaitu bagaimana kita memimpin dengan sebuah ciri, yaitu kita memimpin sebagai ayah. Ya, bukan berarti yang wanita nggak bisa. Ya, di sini artinya ayah di sini bukan
gender, tapi peranan untuk membangun identitas, teman-teman. Membangun moral dan nilai, menolong, membangun emosional dan tujuan hidup, dan bagaimana kita menolong orang-orang yang kita pimpin berperilaku dan kita memberikan peneguhan. Masih ingat ketika saya katakan bahwa seorang ayah akan hadir dan menunjukkan kepada anaknya tentang moral dan nilai adalah apa? Ketika dalam situasi sangat kejepit pun, sang ayah akan memperlihatkan lebih baik kita mati kelaparan daripada kita harus mengambil uang orang. Lebih baik kita mati kelaparan daripada saya harus menipu orang. Nah, saat seperti itu, Anda menjadi ayah yang membangun fondasi dan membangun dasar untuk orang-orang yang kita pimpin. Dan biasanya, orang-orang yang seperti itu justru membangun orang-orang yang tidak akan pernah kelaparan. Ya, teman-teman. Dan biasanya peranan kepemimpinan yang berperan sebagai ayah menolong orang-orang yang dipimpinnya juga dengan self-esteem yang sehat. Itu sebabnya di dalam kita memimpin, kita tidak memimpin dengan sekedar mengadu. Tuh lu lihat tuh si Ray sekarang ya, udah begini, lu dong gimana lu? Nah, teman-teman, ya Anda mungkin nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu, kepemimpinan dengan mengadu seperti itu adalah caranya Cao-Cao. Anda bilang buktinya berhasil. Iya, Cao-Cao juga berhasil kok. Benar kok berhasil. Yang namanya berhasil udah pasti kok. Cara yang seperti itu bisa menghasilkan. Saya titipkan pesan kepada teman-teman bahwa there is a law, ya, universal law. Dan salah satu hukum, prinsip leadership, bukan merebut, tapi melepaskan. Ketika Anda melepaskan, Anda belajar menyerahkan, Anda akan menerima. Jangan dibalik. Seringkali karena kita mendengar kata berjuang, sukses, berperang, itu artinya kita perlu merebut. Apakah Liu Bei waktu itu juga tidak merebut? Iya, namanya kita bekerja, segala pasti ada sesuatu yang seperti merebut atau mengambil. Tetapi di dalam diri internal kita, itu kita tidak boleh mempertahankan, tidak boleh kita cuma bersifat untuk merebut, tapi kita belajar untuk menyerahkan, kita belajar untuk melepaskan. Ya, panjang untuk menjelaskan ini, tapi ingat ini titipan Kasam buat teman-teman, supaya berapapun pemimpin yang nanti Anda pimpin, nanti Anda ingat kata-kata ini. Ya, setiap kali nanti Anda mempertahankan harga dirimu, Anda kehilangan. Setiap kali Anda mempertahankan pendapat Anda akan kehilangan. Anda bilang kalau gitu kita nggak bisa mempertahankan pendapat. Bisa. Bagaimana kita mempertahankan pendapat dan prinsip? Kita belajar dengan cara memberi ruang kepada pendapat yang lain. Kita memberi ruang kepada orang punya pendapat lain tanpa kita tergoyahkan. Ya. Dan bukankah itu artinya kita kompromi? Enggak. Kita tetap dengan diri kita, tapi kita memberi ruang. Kita melepaskan sebuah ruang untuk orang lain punya pendapat yang lain. Nanti Anda dalam kepemimpinan Anda akan belajar. Nanti ketika Anda punya anak, entah itu anak kandung, entah itu anak dalam leadership Anda akan menemukan bahwa mereka butuh ruang-ruang supaya mereka bisa bertumbuh. Itu sebabnya kita butuh sebuah kelahiran baru, sebuah kesadaran yang lahir. Ya, nah teman-teman, kalau Anda menjadi pemimpin yang self-esteem-nya sehat, Anda bisa menghargai, Anda bisa menghormati, Anda bisa mencintai Tuhan. Ya, hidupmu Anda cintai. Hidup yang kita hidupi memang kadang-kadang hebat. Tapi kadang-kadang kita lewatin saat-saat yang juga rendah dan very low, dan mungkin di mata orang lain hidup yang tidak asik. Tapi kalau Anda self-esteem-nya sehat, Anda akan bisa mencintai hidupmu, menghargainya, menghormatinya, dan potensi yang kecil, potensi yang besar, semua manusia yang lain di sekelilingmu, engkau bisa hargai, entah dia hanya kelas
ya masyarakat yang pendidikan rendah, ekonomi rendah atau tinggi. Ya, semua bangsa, semua perbedaan Anda bisa hargai tanpa Anda kompromi. Ya, saya menghormati semua agama, saya menghormati semua keyakinan, saya menghormati bahkan yang sama sekali bertentangan dengan yang saya yakini, saya belajar menghargai dan menghormatinya. Teman-teman, dalam implementasinya Anda akan menghargai waktu. Bagaimana kita bisa menghargai waktu kita? Sederhana, teman-teman. Bukan berarti kurang impian, ya, bukan berarti ini kurang target nih, bukan. Karena Anda menghormati dirimu, Anda akan menghormati waktumu. Ya, begitu juga pekerjaan, perusahaan, Anda akan cintai. Ingat, dimanapun kita kerja, brand apapun yang kita usung, jenis profesi apapun, semuanya ada kelebihan, ada kelemahan. Kalau Anda tidak bisa mencintai yang sekarang Anda mendapatkan rezeki dari situ, maka sebenarnya kita punya masalah. Inilah insecure. Tapi kalau orang yang bisa berkata terima kasih dengan sarana yang Tuhan udah pakai untuk mengirim rezeki buat Anda, tentu mungkin banyak perusahaan yang lebih baik, mungkin banyak brand yang lebih baik, mungkin banyak profesi yang lebih baik. Kita nggak usah bandingkan. Tapi Anda bisa bersyukur, Anda mencintainya. Yang sementara ini Anda terima rezeki darinya. Ya. Inilah solusi buat Anda semua kalau Anda mau menjadi secure leader. Pimpinlah dan bagikanlah dirimu yang real. Nah, real ini menjadi brand yang makna gangsing dan kasam usung, singkatan dari respect and love. Bagaimana Anda menjadi real? Jikalau Anda mengerti yang namanya hormat dan cinta. Kalau Anda mau jadi secure leader, sederhana, teman-teman. Kalau Anda mau mengalami kesadaran yang baru, sederhana, teman-teman. Jangan percaya kepada rasa takut. Percayalah kepada yang namanya hormat dan cinta. Kalau Anda hidup di drive oleh rasa takut, rasa iri, rasa tidak puas. Anda yang berkata, Pak, kalau orang udah puas, bukannya dia akan berhenti, Pak. Dia nggak kerja lagi, Pak. Teman-teman, ya tadi saya bilang, kalau orang menghormati dan mencintai hidupnya, dia tidak akan biarkan hidupnya tidak berkembang. Dia tidak biarkan dirinya cuma menjadi sekedarnya. Dia berkata, saya cinta hidup saya hormat hidup saya pengen hidup saya maksimal. Berapa banyak orang tua di sini? Boleh tolong kasih tanda-tanda virtual, ya? Berapa banyak Anda yang mendengarkan dan Anda punya anak di rumah? Tolong kasih saya tanda-tanda virtual apa saja, ya? Mau pakai tangan beneran, mau pakai tanda-tanda virtual, ya? Teman-teman, kalau Anda mencintai anakmu, Anda menghormati anakmu, saya nggak percaya loh. Anda berkata sama anakmu gini, nak, sekolah tuh jangan tinggi-tinggi, nak, cukup, nak. Banyak orang lulus SMA tuh hidup bahagia, nak. Ya, hidup itu nggak usah ngoyo, nak. Cukuplah asal makan cukup, tidur cukup, ya. Ini itu cukup, ya, nak. Pokoknya Bapak pesen ya, nak. Ya, kenapa? Mengucap syukurlah senantiasa, ya, nak. Jadi hidup ini ya pokoknya cukup-cukupan lah, ya. Jangan sampai kayak kuda ngoyo, jangan, ya. Ada orang tua kayak gitu? Kalau ada, tolong saya mau kenalan. Ya, saya pengen tahu makan dan minumannya apa dan vitaminnya apa, ya. Saya pengen tahu dia juga agamanya apa, ya, dan saya pengen tahu ayat kitab sucinya yang mana yang membuat dia berkeyakinan seperti itu. Saya yakin nggak ada loh. Setuju ya? Saya setuju ya. Pasti kalian mau agama apapun berdoanya gini, Tuhan jadikan anak saya semaksimal yang Tuhan inginkan. Setuju nggak? Ya, ya diukurnya jangan pakai ukuran apapun, tapi ukurannya apa?
ketika Tuhan melahirkan dia, Tuhan menciptakan dia, Tuhan rencananya jadi apa? Ya kalau jadi gajah, jangan jadi kelinci dong. Tapi kalau Tuhan bilang jadi kelinci, ya jadi kelinci. Jangan jadi semut dong. Kan gitu ya. Tapi kalau Tuhan bilang, aku mau anakmu jadi semut, ya nggak apa-apa. Tapi jangan jadi bakteri dong. Kan gitu. Ya, kalau mau jadi semut, ya semut. Nggak usah jadi gajah. Tapi nggak usah jadi virus kan. Setiap kita pasti Tuhan sudah sediakan sebuah ukuran rancangan yang Tuhan tetapkan. Dan kita berdoa buat anak kita jadi maksimal. Yang setuju boleh acungkan jempol. Ya, setuju ya teman-teman ya? Semua agama kita percaya itu kan? Nah teman-teman, jadi kalau Anda mencintai dirimu seperti Anda mencintai anakmu dong. Mana mungkin Anda bilang gini, dulu gua kerja setengah mati gaji 3 juta, sekarang ya syukurlah udah 8 juta, kayaknya udah cukup. Lah udah nggak usah lah ya ngoyo-ngoyo. Ya kenapa? Yang penting sekarang mah udah aman lah. Ya kalau memang itu benar yang Tuhan tetapkan bahwa Anda melakukannya maksimalnya itu, ya sudah cukup, nggak apa-apa. Tapi tolong tanya, Tuhan, saya ini cangkir atau mangkok? Saya mangkok atau ember? Saya ember atau gentong? Tolong tanya. Supaya Anda bisa respect kepada rencana Tuhan itu, supaya Anda juga bisa mencintai rencana Tuhan itu. Ya. Nah, saya akan ingatkan Anda, itu sebabnya kita bangga banget dengan LGC kita. Saya rampungkan bahwa jadi pemimpin bisa menjadi pemimpin pihak Chow Chow, bisa jadi pemimpin pihak Liu Bei. Tapi legacy sudah menetapkan kita tidak mau jadikan Anda pemimpin versi Chow Chow yang menghalalkan segala cara, yang membunuh siapa saja, ya, bahkan pengawalnya pun dibunuh sama dia, omnya dibunuh sama dia, ya, bahkan anaknya hampir mau dibunuh. Kenapa? Karena dianggap anaknya ini seseorang yang berbahaya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, tentunya sangat senang untuk kita bisa berdiskusi. Semoga ini menolong Anda untuk mengerti rangkaian seri 1, 2, 3. Menjadi pemimpin sangat jarang, tapi kalau Anda jadi pemimpin, ingat Anda perlu jadi pemimpin yang secure, pemimpin yang legowo, pemimpin yang selesai dengan dirimu, pemimpin yang bersedia lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada dirimu. Ada saatnya kita akan diperhadapkan kepentingan diri atau kepentingan orang lain. Saat itulah masalah muncul, dan solusinya Anda berkata, saya lebih senang mengorbankan diri dan mengutamakan orang lain. Saya kembalikan ke Ray. Wow. Thank you banget Kak Sam. Boleh teman-teman, kita kasih applause dulu nih buat Kak Sam nih ya. Kak Sam, kita jadi Q&A atau gimana nih? Sangat senang kalau ada, karena Oke. ini tentunya kita buka dulu ya. Iya. Kalau ada yang mau sharing juga boleh. Ini ada Daniel nih. Wah, Daniel beberapa Wow. minggu ini secure selalu banget Kak Sam. saya nih dia. Yes. Oke, bolehkah teman-teman yang pengen sharing atau mungkin punya pengalaman atau mau menanyakan sesuatu, kita buka dulu nih ya untuk 1-2 pertanyaan. Silakan. Kak Sam, saya pikir ya kalau kita ngomongin leadership, awalnya kita berpikir oh ini materi buat leader nih ya, tapi ternyata pikir-pikir lagi buat partner baru pun istilahnya ini sesuatu yang berharga ya Kak Sam ya. Iya. Ya. Jadi nggak ngomongin soal title di Prudential, nggak ya Kak Sam ya? Ya. Bahkan setiap agent yang nanti kita rekrut, kita perlu memastikan menolong mereka bertumbuh, karena yang namanya self-esteem ini bahaya laten, Ray. Dia bisa muncul di tahap dini, di awal, bahkan mungkin ketika ada orang yang bergabung udah kental tuh masalahnya, self-esteem-nya rusak banget. Ada orang yang rusaknya sedikit, kita nggak terdeteksi, nanti di tengah jalan tiba-tiba muncul meledak, Ray. Itu lebih bahaya ya Kak Sam ya? Kasihan dia ya. Jadi kalau ada orang yang dititipkan ke kita, masuk ke dalam grup kita, ya kita perlu siap-siap ya.
Nah, untuk itu kitanya sendiri juga perlu masuk ke proses bagaimana menolong diri kita. Kalau kita nggak sanggup, minta pemimpin kita, dan kita minta coach dan sebagainya untuk kita ditolong. Kasam sendiri, walaupun sekarang udah usia 60 gini, ya dengan berbagai pengalaman, Kasam sendiri juga terus waspada. Karena yang namanya self-esteem ini, yang namanya bahaya laten, Ray. Wow, oke. Siap Kasam. Jadi make sure ya teman-teman ya, hari ini materinya tuh buat kita semua, buat kita dengan background apapun, dengan latar belakang apapun, kita berapa lama pun teman-teman ada di Prudential, butuh banget untuk jadi secure leader. Oke, teman-teman, saya masih menunggu kalau misalnya ada yang mau sharing atau mau membagikan pengalamannya, silakan teman-teman. Ivan, mungkin Bro Ivan. Gue mau sharing aja, Ray. Boleh banget, Ko Victor, silakan. Thank you banget buat sharingnya, Kasam, karena menurut saya bagus banget buat semua teman-teman ya. Kalau gue sih nggak mau nanya, karena gue pernah dibantu sama Kasam. Jadi, ya. Tapi buat gue negesin aja apa yang Kasam sharingin, karena menurut gue bener banget ya ketika kita jadi secure leader, apa ya, hidup tuh kayaknya lebih tenang ya Kasam ya. Lebih tahu apa yang Tuhan titipin, lebih firm gitu ya hidupnya. Kenapa? Karena kalau kita nggak, karena gue ada di posisi pernah tuh ya, maksudnya ketika nggak secure ya, ada orang bingo aja ya, simple tuh kalau di legacy ada orang bingo, aduh ngerasa nggak aman ini. Kayaknya gue mesti juga bingo atau jadi hidup nggak tenang, ya nggak bisa lihat orang lain happy gitu. Nah, itu problemnya ya. Kadang nggak bisa kalau ada orang lain, aduh, congrats ya. Ngomong congrats mungkin congrats, tapi hati itu kayak nggak tenang gitu. Betul. Gua Ko Victor, kalau gua nggak ngomong congrats, panas aja sendiri. Nah, beda Kipas. Beda, maksud kita gini, kalau kita jadi semangat karena wah orang lain bingo nih, wah kita semangat nih ya, kita berarti perlu lebih rajin lagi nih, kok gue belum ada bingonya, itu beda responsnya. Beda. Ketika kita udah kesel, wah si ini padahal dia mungkin lebih jelek dari gue, kenapa ya gue, itu mulai insecure tuh. Ya. Dan kadang insecure itu melumpuhkan ya, buat gue sendiri insecure itu melumpuhkan. Malah kita nggak produktif, malah kita ngedumel, malah kita apa ya, aduh nggak enak banget. Nah, ya, tapi ketika ya betul kata Kasam ya, jadi di setiap tahapan self esteem itu benar-benar bisa muncul kapan pun jadi pengganggu ya kalau kita nggak beres. Tapi ketika kita beres, menurut saya jadi lebih firm dalam kehidupan. Sekali lagi thank you buat Kasam karena saya sendiri saksi pernah dibantu oleh Kasam, dan buat teman-teman yang lain ya ini materi yang bagus banget dan ya perlu direnungkan ya kalau hari ini teman-teman ngalamin hal seperti itu. Thank you. Vic, thank you juga sharingnya. Teman-teman, ketika Victor tadi bilang kan dia insecure, dia merasa nggak enak, bisa muncul rasa macam-macam dan akhirnya menjadi racun dan tidak produktif kan? Nah, ketika itu ada cabang tuh, tetap tidak produktif lalu ngambek, putus asa, atau Anda akhirnya entah ditolong oleh coach, entah ditolong oleh orang lain sebagai leader, atau Anda di-train, bisa mengatasi rasa putus asa tadi tanpa menyembuhkan insecure-nya, Vic. Jadi bukan insecure-nya bisa juga berarti ya Kasamnya? Bisa. Jadi ketika ada orang datang nih ke Kasam sebagai coach, makanya Kasam ngomong kan kemarin dalam forum coach nasional. Kasam bilang, kita nih coach, kita nih trainer. Ketika kita ngelatih, kita bisa ngelatih monster, Kasam bilang kita bisa ngelatih mafia atau ngelatih malaikat. Dua-duanya tetap butuh leadership, butuh coach. Wow. Di pihak Chow juga butuh coach, butuh trainer. Jadi kalau Victor misalnya insecure-nya nggak diberesin, datanglah ke coach-coachnya nggak mau tahu. Gua kan terima duit cuma buat bikin lu sukses, gua bukan bikin lu sembuh.
Iya benar. Gua latih lu bisa bikin sukses. Lu nggak ngorder untuk sembuh, nggak. Nah, sebab apa? Untuk bikin lu sembuh, itu kerjanya lo lebih berat, Fik, daripada Iya bikin lu betul. sukses. Betul. Jadi ketika gua bikin lu sukses, tanda peduli lu sembuh apa nggak sembuh bukan urusan gua, anak bukan, mertua bukan, menantu bukan, bodo amat gitu kan. Yang penting lu sukses. Nanti lu cerita keluar, berkat Samiton gua jadi sukses. Gua laku. Bahwa lu besok jadi jenisnya cowok, itu bukan urusan gua, kata si trainer. Nah, saya bilang sama trainer, tunggu dulu, para koruptor juga butuh coach loh. Para koruptor hasil dari coaching, dan para koruptor tuh hasil dari belajar leadership, saya bilang. Karena mereka jago juga komunikasi dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, Victor memilih untuk disembuhkan. Ya, oke. Kayaknya Thank Ivan you, mau Kak Sam. nanya nih, Ivan. Iya, Ayo, Kak Sam, Ivan. mau nanya. Kak Sam, Heeh. kalau misalkan ya, kita ketemu atau kita orang yang misalkan gimana cara taunya gitu, Kak Sam, seseorang itu overly secure atau bahkan overly insecure. Kan tadi Oke. Kak Sam bilangnya kan kata sadar kan. Nah, kalau kita menjadi orang itu, gimana caranya sadar, atau misalkan kita ketemu dengan orang yang seperti itu, apa yang bisa kita bantu buat menyadarkan gitu. Oke. Kak Sam. Makasih Ivan, bagus sekali. Ini memang menjadi pertanyaan yang Kasam harap kita semua bertanya. Dan kita semua pegang jawabannya. Bahwa manusia di dunia ini hampir nggak ada yang overly secure. Kita semua punya masalah self-esteem. Dengan kadar yang masih bisa kita handle, misalnya Kasam kadang-kadang kondisi ini ada masalah slide sedikit gitu. Nah, itu dijagain gitu. Sama seperti tubuh kita lah, Pan. Mana ada sih manusia di dunia yang 100% benar-benar sehat. Ya, mungkin jantungnya sehat, paru-parunya sehat, mungkin matanya udah ada penurunan mutu, ya, mungkin ginjalnya, mungkin rambutnya kayak Kasam, ya. Jadi walaupun dia sehat, rambut kurang sehat. Jadi begitu juga dengan self-esteem. Jadi perlu kita sadari nggak ada yang overly secure, nggak ada. Nah, artinya gampang, setiap orang punya masalah dengan self-esteem. Jadi ketika kita melihat dia level keterlaluan berat atau dia masih level aman. Nah, level aman sama berat kita tetap kasih obat yang sama, Van. Yaitu apa? Kita tolong dia menyadari bahwa dia berharga. Dan kita kurangi tindakan-tindakan dalam leadership kita yang justru membuat orang semakin masuk ke koridor yang menunjuk bahwa keberhargaan itu adalah bergantung dari, nah itu, prestasi, income, uang, dan sebagainya. Jadi artinya gini, kalau ditanya kan, berarti kita di legacy kalau orang prestasi boleh nggak dipuji? Boleh. Tapi ketika kita ketemu orang itu, ketika orang itu juga lagi nggak prestasi, muka kita juga mesti sama ketika kita berkata, hey brother, gue seneng ketemu lu. Jadi kita seneng ketemu dia bukan kalau dia lagi bingo, bukan dia lagi hebat aja, tapi kita bilang sama dia, gue senang ketemu lu, gue seneng lu ada di kelompok gue senang kita bisa sama-sama berjuang. Kenapa? Karena kita berharga. Ya, jadi ketika orang lagi ngalami sesuatu atau biasa-biasa saja, itu pun kita tunjukin respect kita, tunjukin cinta kita. Kita rayakan kita punya prestasi, rayakan sehebat-hebatnya. Tapi ketika kita lagi ngalami yang tadi, tetap kita tunjukin. Ya, nah ada kondisi yang dikata kalau lagi dia nggak berprestasi, muka kita cuekin, muka kita asemin supaya termotivasi katanya. Nah ini yang kita perlu perbaiki, ya kita perlu perbaiki sehingga legacy akan jadi rumah di mana ketika orang bertemu dan datang di forum kalian, orang merasa bahwa ini gue ketemu oasis, ketemu ruang di mana gue disadarkan kalau gue tuh berharga. Gitu Ivan, ya. Ini jawaban mungkin masih belum memuaskan sepenuhnya, tetapi semoga ini cukup
untuk tahap permulaan ya. Thank you, Kasam. Welcome. Ada Ci Feni juga nih, Kasam mau. Yuk, Feni. Wih. Kasam, mau Yuk. nanya. Kalau sekilas ya, Feni teh nangkepnya, kalau si insecure leader malah orang itu lebih ambisius, lebih pengen ngejar, lebih butuh pembuktian gitu ya. Iya, iya. Kalau yang secure leader kan kayaknya nggak butuh pembuktian gitu ya. Iya, kadang-kadang jadi reluctant namanya. Ogah-ogahan. Nah, gimana caranya biar tetap bisa mencapai secure leader tapi berprestasi gitu? Oke. Pertanyaan bagus banget. Jadi yang pasti kalau orang sudah secure, secure-nya secure benar, sebenarnya malah dia berprestasinya lebih dari insecure. Sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang ngaku secure tapi dia belum produktif, berarti ada masalah yang perlu dibereskan. Kadang-kadang orang mengaku dia secure karena dia nggak mau dikatakan insecure. Lucu ya? Iya, iya. Dia insecure untuk diakui sebagai insecure. Jadi dia ngakunya, gue secure kok. Dia menunjukkan, gue berharga. Dia pakai bahasa-bahasa seolah-olah dia menyadari keberhargaan. Bisa loh sampai ke situ levelnya. Bahkan dia ngajar loh tentang keberhargaan. Tapi dia punya masalah. Nah, ini levelnya level overly rusak self-esteem katanya si Ivan. Nah, kalau yang kayak gini, Ivan, Kasam kadang-kadang Mas harus akui belum tahu caranya. Kenapa? Kayak orang datang ke dokter, sakit apa? Enggak, saya nggak sakit. Nah, pusinglah dokternya. Bahkan dia menunjukkan saya sehat, Pak. Tuh, buktinya saya sehat. Ya susah dong kita. Nah, terus dia nggak produktif lagi. Dia mau buktikan bahwa orang secure nggak produktif. Kan kacau tuh, kan. Tapi kalau orang yang betul-betul dia secure, betul-betul dia bisa menghargai hidupnya, dia betul-betul menjunjung bahwa hidupnya ini mulia dan berharga, bisa jadi manfaat buat banyak orang, dia akan sangat produktif, sangat produktif. Soal tingkat prestasi, beda-beda ya takarannya ya, Ben ya. Ada orang yang di level provinsi, ada orang di levelnya nasional, ada orang levelnya internasional. Itu kita nggak usah bandingin. Tapi tingkat produktivitasnya tinggi. Karena dia secure. Itu, Ben. Good question. Oke. Teman-teman, ini dua kata-kata yang sepanjang tadi sharingnya Kasam ya cukup diulang sering, secure, insecure, secure, insecure. Sederhana nih teman-teman ya, tapi mungkin menggelitik nih buat sebagian kita yang mungkin merasa sudah secure, tapi bisa jadi sebetulnya ada bagian-bagian kita merasa insecure ketika menghadapi beberapa hal. Itu masing-masing ya Kasam ya, mengenalaninya kepada diri sendiri ya. Ya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, saya... Ini ada tanya, Diki bilang kalau secure leader boleh nggak punya ambisi? Boleh banget. Sebenarnya yang disebut ambition ini kan artinya sebuah dorongan. Ambisi itu nggak selalu jelek. Yang jelek kalau motifnya kenapa. Saya punya ambisi supaya ambisi ini kan sebuah kata yang dipakai untuk menunjukkan bahwa saya on fire, saya bersemangat, saya punya itikat, punya niat yang besar gitu. Ya. Yang jeleknya kalau ambisinya itu karena apa? Karena gue nggak mau nih dihina. Ya gue mau buktikan. Loh, kok jadi gitu ya. Tapi kalau gue bilang gue mau punya ambisi supaya di kampung gua semua nanam pohon pepaya. Supaya apa? Supaya kita bisa makan. Ya nggak ada masalah gitu ya. Jadi seperti itu, Diki. Oke, ada pertanyaan lanjutan dari Ko Andre nih, Kasam. Yuk. Apa tuh? Justru orang yang mengerti berharga akan punya tujuan yang kuat ya, Kasam ya. Kalau mengerti akan keberhargaannya punya tujuannya kuat ya. Yes. Jadi ketika kita menghargai real, kita menghargai, mencintai hidup kita, kita akan bertetap dengan tujuan kita. Kasam udah 60.
Tapi sekarang Kasam punya ambisi, kalau boleh pakai kata ambisi. Kasam punya ambisi untuk membangun manusia dan komunitasnya yang real, yang mengerti apa itu hormat dan cinta. Ya, jadi teman-teman, contohnya ya di IG Live Kasam kemarin kita ngobrol sama Ahmad Nurkolis tentang pernikahan beda agama. Ya Kasam dipelototin juga banyak. Lu jadi setuju perbedaan agama? Ini bukan urusan setuju nggak setuju, ini urusan bagaimana saya bilang ada ruang-ruang yang kita perlu sediakan dan hargai. Saya tahu juga dari pihak Muslim ada yang nggak setuju, pihak Kristen apalagi saya bilang. Tapi teman saya ini dia menikahkan beda agama, gimana dong saya bilang? Ya, ada ribuan dan apa masalahnya? Ayo kita dengar. Bagaimana kita menghargainya? Ya, bagaimana kita mencintai mereka? Emang kalau beda terus berarti kita mesti musuhi. Ya, kenapa? Karena setiap kita bertetap dengan keyakinannya, tapi kita belajar menunjukkan menghargai, mencintai, ya teman-teman. Apakah artinya saya mencintai juga pedagang narkoba, pengedar narkoba? Saya membenci pekerjaannya, tapi saya akan berusaha mencintai orangnya. Wow, keren. Teman-teman, kita tidak diizinkan untuk membenci orang. Kita cuma diizinkan untuk membenci pekerjaannya yang merusak. Itu sebabnya mari kita sama-sama mulai mengerti apa itu cinta dan apa itu hormat. Artinya Kasam, respect and love ini mutlak ya? Ya, sesederhana dalam hidup kita sehari-hari itu respect and love itu sederhana. Jadi, Van, kenapa kita ngantri, Van? Kenapa, Ray, kita ngantri? Ray, karena saya menghormati orang yang datang duluan. Kenapa kalau di toilet umum saya siram sesudah saya pakai? Karena toiletnya akan dipakai orang lain. Kenapa di jalanan saya lalu lintas ikuti peraturan dan tertib? Karena jalanan itu bukan punya saya. Jalanan dipakai rame-rame. Ya. Dan kalau kita di perpustakaan, jangan dong bersuara keras. Iya dong, karena ini kan ruang untuk orang baca, butuh ketenangan. Jadi semua tata tertib, semua hukum apapun yang ada di dunia sebenarnya berdasarkan respect and love. Kita tidak berzina, kita tidak selingkuh, kita tidak melakukan mencuri, menipu. Kenapa? Belajar menghormati. Yang bukan kita punya, jangan kita ambil. Gitu, Ray. Oke, siap Kasam. Ini udah keren banget. Jadi kita kasih tepuk tangan buat Kasamiton, teman-teman. Sama-sama tepuk tangan buat kita semua. Ko Willy, saya persilakan untuk boleh. Wow, gila ya hari ini ya. Pagi-pagi udah dapet sarapan. Sarapannya luar biasa banget, Kasam. Mind blowing, benar-benar menusuk hati. Thank you banget, Kasam. Hari ini kita benar-benar dapat brainstorming, dapat suatu value yang luar biasa ya. Thank you, Kasam. Kita mewakili dari Legacy. Waduh, turun ke bumi ya. Oke, kayaknya nggak banyak yang bisa saya sampaikan di sesi penutupan hari ini karena tadi yang kita dengar, apa yang kita dapetin itu kayaknya sudah mind blowing banget ya. Nah, tapi izinkan saya bersyukur adanya hari ini. Bersyukur apa? Bersyukur karena di Legacy, di tempat ini kita ada Kasam yang terus nyiremin kita ya, supaya kita tumbuhnya bukan hanya ke atas, tapi punya buah yang baik, punya buah yang benar. Sehingga apa yang zaman dulu orang-orang berkuasa seperti Hitler, seperti apa, itu tidak ada di Legacy ya, tumbuhnya nggak menyimpang ke sana gitu ya. Nah, bersyukur juga kita ada di bisnis prudensial, teman-teman. Kalau saya dengar cerita Kasam, bersyukur ada di bisnis prudensial, bukan di kerjaan lain. Kenapa? Ketika di toko, ada saingan toko, keluar insecure. Ketika di kerjaan sebuah perusahaan yang jabatan tertinggi hanya ada satu, keluar insecure buat mempertahankan posisi. Bersyukur kita ada di prudensial, teman-teman. Karena apa? Prudensial membuka seluas-luasnya posisi buat teman-teman tanpa perlu insecure. Jalannya udah dimulusin di prudensial. Dan yang terakhir, izinkan saya bersyukur teman-teman, kita ada di Legacy. Kenapa di Legacy? Karena selain kita diajak buat sukses, kita tetap dikasih value buat menggunakan bisnis yang udah ada ini.
bisnis prudensial ini untuk membangun hidupnya orang, teman-teman. Bukan hanya membangun hidup diri sendiri, membangun orang-orang supaya bisa sukses, lebih banyak orang sukses, punya value yang benar, sehingga mungkin bisa menjadi skalanya besar banget ya, Jawa Barat dulu, Bandung dulu, Jawa Barat dulu. Nah, bersyukur yang terakhir di tahun 2021, baik di titik manapun teman-teman, ada yang udah menuju puncak, ada yang di tengah puncak, ada yang di bawah perjalanan ke atas, kita tetap di-remind lagi bahwa pemimpin itu merupakan sebuah proses dari yang tadi Kasam ceritain, proses yang nggak enak, proses penghinaan, proses kegagalan, semuanya itu adalah bagian dari pemimpin. Izinkan hari ini saya mewakili bersyukur tadi itu sebagai sesi penutupan hari ini, dan thank you banget Kasam. Kita dari Legacy bersyukur punya coach seperti Kasam. Thank you. Oke, terima kasih Kak Pandu. Wow, sebuah role model bahwa background lu pernah bucin, tapi walaupun bucin, lu punya masa depan yang gemilang di Prudential. Wow. Betul. Oke, Pandu itu 28, sekarang umur 28 atau waktu join umur 28, Pandu? Sekarang udah kebetulan karena gue baru ulang tahun jadinya 29 nih kok. 28. Gue join di Pro itu 2017. Berarti umur gue baru berapa ya? 2017 sekarang udah 4 tahun. 25 berarti gue join. 25 ya. Yang pas gua posting itu yang tadi Ko Victor bilang, memang gue nggak punya apa-apa loh. Cicilan mobil belum lunas, rumah belum ada, tabungan nggak ada, semuanya nggak ada. Tapi hari ini gila, berkah Tuhan sih luar biasa. Asik banget. Asik ya. Maksudnya buat gue pribadi yang umur 40 gitu punya anak, ngedengerin cerita bucin, dulu pacaran gimana. Oh iya ya. Waktu-waktu itu memang nggak mudah ya pasti. Betul kok, itu yang gue rasain. Oke. Terima kasih, tapi Pandu boleh sharing hari ini di Bandung, di Legacy. Thank you banget buat kehidupannya. Thank you akhirnya di bulan September dengan entah kenapa lu bisa berpikir mengingat bahwa orang tua nggak pernah ninggalin lu. Mereka ada buat lu walaupun cewek lu, sayangnya ya cewek lu akhirnya nggak bisa melihat nih ada sebuah kualitas diamond dalam hidupnya Pandu. Sayang banget nih. Wow. Nah teman-teman, saya mau ambil cerita penutup seperti ini ya. Iya ya, umur gue tahun ini umur 40. Teman-teman ada yang mungkin umurnya kayak Pandu masih muda 28, ada yang 23, ada yang 40 juga gue tahu, ada yang 42 dan lain sebagainya. Tadi malam di mobil sama mama kan sekarang banyak tinggal di Bandung di rumah. Saya nanya, dulu mama waktu Koko nggak ada, saya punya Koko. Waktu Koko gua nggak ada meninggal itu, mama umur berapa? Umur 40. Oke, dan menurut maksudnya yang saya tahu ya, itu adalah satu single tragedy yang terbesar yang dialamin sama mama saya gitu loh. Di umur 40 kehilangan anaknya. Dulu Koko itu 3 SMP lah, berarti sekitar umur berapa ya? 13, 14 mungkin ya. Oke. Nah, terus tadi Pandu ingetin lagi, iya ya, gue tuh nggak pernah menyangka di umur 40 seperti hari ini dengan kehidupan seperti hari ini, ada di bisnis Prudential, punya bisnis seperti hari ini, saya nggak pernah nyangka teman-teman. Oke. Tapi yang saya tahu bahwa dengan ceritanya tadi Pandu terakhir, apa ini sepiring tempe karena nggak ada yang tahu. Itu simple, tapi itu benar banget. Hidup kita itu nggak ada yang tahu.
ke depan lu akan jadi apa. Kalau lu maksimalin hari ini, satu malam ketika Pandu ngobrol sama Tuhan, gue mau balik lagi, impact-nya sampai hari ini loh. Oke, satu activity yang kita lakuin, satu semangat, satu hari ketika kita punya perenungan, kita mau maju, kita mau semangat, saya mau bilang, lu nggak pernah tahu impact bagusnya akan seperti apa dari apa yang lu lakuin hari-hari ini. Lu nggak pernah tahu. Sayangnya, juga lu nggak pernah tahu kalau lu miss, ya ada sebuah event yang bagus, lu nggak pernah tahu missnya seperti apa. Saya mau bilang bahwa hidup nggak pernah nungguin lo. Mama saya kehilangan Koko, nggak ditungguin. Nggak karena belum umur 14, 15, nggak ditungguin. Oke, dan kita yang, apalagi yang tahun ini kita ngalamin banyak kehilangan, orang tua, keluarga, dan lain sebagainya, kita paham banget bahwa dunia ini nggak berputar di sekeliling kita. So kalau lu miss the moment, Agustus lu miss the moment, September 2021 lu miss the moment, ya nggak dapat apa yang lu goalsin, nggak dapat promosi, nggak dapat London, nggak dapat sebuah tim yang lu mau, ya udah aja 2022 sepertinya nggak ada apa-apa, tapi kita nggak pernah tahu, oke? Ada apa yang terjadi di tahun depan? Apakah mungkin ini kesempatan saya ngajakin orang tua ke Eropa atau ke Singapura yang terakhir kalinya? Apakah mungkin ketika gue bisa kumpulin duit yang bagus dari sekarang sehingga Desember saya bisa ajakin mama ke Bali atau orang tua atau anak jalan-jalan sebelum tahun depan misalnya ada pandemi berikutnya, apapun itu, oke? Tapi hidup itu nggak berkeliling, nggak berputar di sekeliling hidup lo. Oke? Yang saya bilang bahwa ada momentum demi momentum yang sebenarnya dipersiapkan. Tapi momentum tidak pernah datang sama hidup lo. Yang ada adalah lo, kita, Anda, dan saya. Kitalah yang perlu mendatangi kesempatan yang ada. Tugas kita lah. Hari ini kita dapat momentum nih. Apa? Dengerin Pandu. Menurut saya ini momentum. Usia masih muda, bisa ceritain bagaimana dia promosiin orang, ada momentum. Saya kok terlalu percaya ya. Anda itu punya kesempatan juga loh. Untuk kita boleh ambil momentum yang ada. Pertanyaannya adalah, apakah lu akan ambil atau lu nggak akan ambil? Oke. Jadi kita bersyukur hari ini kita lebih tahu kalau kita makan dan lihat tempe. Apakah ini sepiring tempe? Kita tahu karena kita enggak ada tahu. Tadi gimana sih kata-katanya? Gue rada lupa. Kok Ivan, Stefanus tadi gimana? Hidup itu seperti sepiring tempe kok. Nggak ada yang tahu soalnya. Oh, itu benar. Hidup itu sepiring tempe karena nggak ada yang tahu. Oke. Jadi karena kita nggak ada yang tahu, tapi saya tahu kita punya kesempatan, Tuhan kasih kita waktu kesempatan buat hari ini. Nggak tahu kalau besok, nggak tahu minggu depan, nggak tahu tahun depan, nggak tahu 2 tahun lagi. Oke, kita nggak ada yang tahu. Thank you banget.